Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini, perkenalkan saya, Saronia Hareva, dari SMA Negeri 2 Klaten. Agustin Trisusulawati dari SMK Kristen 5 Klaten. Saya Eni Purwanti dari SMK Kesehatan Rahani Husada. Saya Riana Suistianingsih dari SMK Negeri 1 Jogonalang. Pada saat ini kami mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual tentang modul 2.3 mengenai praktek coaching. Selamat menyaksikan. Baik, kembali bersama dengan saya lagi. Pada saat ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3 tentang praktek coaching. Pada saat ini saya Saronia Hareva dari SMA Negeri 2 Klaten berperan sebagai supervisor yang akan mengamati tentang kegiatan coach yang dilakukan oleh Saya Eni Purwanti dari SMK Kesehatan Rahani Husada Klaten. Saya sebagai coach. Dan setelah itu saya juga akan mengamati yang dilakukan oleh Bu Eni sebagai coach. Maka coachingnya adalah Saya Agustin Trisusulawati dari SMK Kristen 5. Saya sebagai coaching. Oke. Selama menyaksikan kegiatan supervisi yang saya lakukan pada saat ini. Terima kasih. Selamat siang Bu Eni. Siang, Pak Roni. Ya, kembali bersama dengan kita bertemu lagi ya. Iya Pak. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah hari ini saya baik, sehat Iya, dan sehat, tentunya ya. masih semangat Pak Roni. Oke, terima kasih banyak Bu Eni. Harapan saya juga begitu. Jauh tadi perjalanan bagaimana Bu? Perjalanan cukup lumayan Pak. Saya setiap hari bolak-balik itu kurang lebih 30 menit. Ya kadang ramai, kadang juga macet Pak. Oke, Tapi baik. tetap aja disyukuri ya karena itu adalah Disyukuri. proses. Ya. Persahabatan kita. Baik Bu Eni. Ya jadi Bu Eni hari ini saya juga sehat-sehat dan bisa bertemu dengan Ibu, dan saya melihat dan mendengar hari ini juga Ibu akan melakukan coaching kepada siapa ya? Hari ini saya berencana mau melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Agustin. Oke, terima kasih ya sama Bu Agustin ya. Ya, saya di sini hadir untuk hanya mengingatkan saja bahwa nanti kompetensi coaching yang akan dilakukan oleh Ibu dalam pengembangannya bisa berjalan proses dengan baik, dan harapan saya apa saja nanti kira-kira apa saja nanti yang akan dibicarakan Ibu kepada coachingnya nanti. Jadi nanti kami akan membicarakan terkait dengan permasalahan beliau, di mana Ibu Agustin ini merasakan permasalahan terkait dengan proses pembelajarannya, di mana beliau itu merasa kurang waktu dalam memberikan materi. Oke, baik sekali ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Itu bagus sekali itu materinya ya Bu ya, nanti ya untuk obrolannya. Nah, dalam melakukan praktik coaching itu nanti dalam obrolan itu Bu, kira-kira apa yang dilakukan Ibu ya, kompetensi apa yang dilakukan Ibu dalam melakukan proses coaching tersebut? Oke. Tentunya saya nanti dalam melakukan proses coaching, saya akan melakukan, saat saya nanti melakukan coaching, saya nanti akan berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Karena nanti saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi yang ada di sana. Jadi saya rasa itu nanti sudah cukup jelas Pak, ketika saya nanti menggunakan alur tirta itu tadi, maka nanti kan ada rubrik-rubrik penilaian yang bisa dilakukan. Oke, wah Ibu Eni ini sudah kelihatannya sudah siap sekali untuk melakukan coaching sama Bu Agustin ya. Jadi saya hanya cuma mengingatkan saja ya Bu ya. Nah, jadi bahwa nanti poin-poin yang saya akan amati ketika Ibu melakukan coaching adalah saya akan melihat nanti bagaimana percakapannya Ibu tentang alur yang sudah disebutkan Ibu tadi, dan setelah itu saya juga akan nanti melihat
apakah ada tujuan utama dalam obrolan Ibu? Ya, saya hanya cuma mengingatkan saja nanti yang saya akan amati begitu. Dan terus bagaimana Ibu mengidentifikasi persoalannya dihadapi oleh coachingnya Ibu nanti, dan rencana aksi tanggung jawab yang akan nanti Ibu temukan dari praktek coaching nanti yang akan Ibu lakukan. Nah, jadi selanjutnya itu yang saya amati dalam percakapan nanti yang Ibu lakukan, prinsip-prinsip coaching juga yang saya akan juga nanti bisa kita akan sama-sama mengembangkan satu dengan yang lain. Nah, jadi harapan saya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Ibu nanti ajukan itu harus berbobot ya Bu ya, dan bermakna. Makasih ya Pak nanti. Nah, jadi kira-kira yang Ibu nanti lakukan pada saat coaching tersebut, apalagi yang akan Ibu mau kembangkan, kompetensi apa Bu? Jadi yang pertama nanti saya akan melakukan coaching dengan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah tentunya terkait dengan present, kehadiran yang penuh, kemudian bagaimana proses mendengarkan aktif, kemudian juga bagaimana beliau, bagaimana nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada beliau. Itu, Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira kompetensi yang perlu lagi tadi Bu, yang ingin dikembangkan tadi, mana yang lebih spesifik Bu? Ya, nanti sehingga sampai kepada tujuan Bu. Jadi dari 3 tadi kompetensi itu yang lebih spesifik apa Bu? Tentunya nanti saya akan mengajukan terkait dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Karena baik. dengan pertanyaan berbobot otomatis nanti akan dapat menentukan tindakan apa yang akan diambil oleh si coach, sehingga nanti coach mampu menentukan sendiri penyelesaian permasalahan yang beliau. Oke, Gitu. yang dihadapi ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Eni. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya praktek coachingnya. Dan setelah itu Bu, kemudian seperti apa indikator dalam keterampilan Ibu dalam mencapai tujuan yang akan Ibu kembangkan tadi? Jadi indikatornya kira-kira seperti apa Bu? Ya, Pak. Dalam nanti melaksanakan praktek coaching. Oke, ya Pak ya. Ya, yang pertama nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan ya, daripada nanti berbicara, serta nanti saya bebas untuk bebas dari judgement, kemudian asumsi maupun asosiasi. Yang kedua tentunya saya nanti juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga beliau mampu menjawab sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar gitu ya Pak ya. Iya. Gitu, dari apa yang saya dengarkan dari Bu Agustin. Oke, baik. Luar biasa, semoga nanti bisa berjalan seperti yang sudah kita harapkan ya, yang sudah Iya, kita Pak, bicarakan amin. ini. Ya, jadi demikian ya Bu ya untuk kegiatan observasi kita di saat ini observasi dalam nanti kegiatan praktik coaching. Dan terima kasih banyak sudah menjabarkan rincian kompetensi yang Ibu nanti akan terapkan dan yang Ibu akan capai dalam nanti juga observasi. Dan saya juga sudah menjelaskan nanti dalam pengamatan saya sebagai supervisi. Nah, jadi selanjutnya Ibu bisa nanti bersama dengan coachingnya, dan setelah itu kita akan bisa berbincang-bincang setelah nanti untuk saya mengamati praktik coaching yang Ibu lakukan. Demikian Bu Eni yang saya bisa tanyakan beberapa hal kepada Ibu. Kira-kira ada yang bisa lagi Ibu mau tanyakan ke saya atau tidak? Saya rasa cukup Pak, dan Oke. tentunya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk saya, dan tentunya nanti semoga saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Semoga nanti berjalan dengan baik dengan Bu Agustin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rani. Selamat Sama-sama. melaksanakan coachingnya ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Silakan. Oke, halo Bu Agustin, apa kabar? Baik Bu Eni. Oke, baik ya. Iya. Sehat Bu? Sedikit batuk tapi ya lumayan lah, sehat lah. Tapi tetap masih tetap semangat ya. Pasti itu Bu. Ya, harus Tetap semangat. Oke, apapun pekerjaannya, apapun tugas kita hari ini, kita harus semangat. Oke, hadapi semua dengan senyuman. Nah, harus itu. Iya. Oke, Bu Agustin,
Kira-kira apa yang membawa Ibu hari ini ke sini bertemu dengan saya? Saya itu sedang galau sebenarnya. Ya. Banyak kegiatan sehingga membuat saya itu merasa saya kurang berhasil dalam pembelajaran. Saya merasa gagal kayak gagal gitu loh. Oke. Karena banyak tuntutan dan Kira-kira yang lebih spesifik apa Bu terkait dengan permasalahan Ibu? yang paling spesifik sih tentang karena saya ada masuk kelasnya jadi pembelajaran dan manajemen waktu dalam pembelajaran itu. Jadi hari ini kita ngobrol tentang terkait dengan bagaimana Bu Agusti memanajemen waktu ya. Iya. Oke, jadi kita fokus pada permasalahan tersebut. Mm. Baik Bu Agustin, kira-kira nanti saya ada waktu ya Bu ya, kira-kira nanti kurang lebih 30 menit. Oke, jadi buat kita ngobrol-ngobrol cukup ya Bu ya. Jadi bagaimana kita nanti Mungkin kita akan mencari solusi untuk mengatasi ini ya tentang manajemen waktu. berarti aku ya. Gak apa-apa ya, aku potong dulu ya Pak Roni ya. Pak Roni pintar-pintar. Coba. Baik, nanti kurang lebih kita ada waktu 30 menit ya Bu ya. Nanti kita membicarakan terkait dengan permasalahannya Bu Agustin tentang bagaimana Bu Agustin bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Oke, Bu Agustin. Iya. Kira-kira Bu Agustin dari permasalahan jenengan ini kira-kira kalau di rank antara 1 dengan 10 seberapa urgensi permasalahan panjenengan? Itu ya termasuk urgent juga sekitar ya 8 lah. 8 ya. Oke. Urgent ya. Oke. Kalau terkait dengan manajemen waktu sendiri ketika urgentnya kan di poin 8. Ya, 8. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu tidak mampu memanajemen waktu tersebut ketika pembelajaran di kelas? Bagaimana perasaan Ibu? Ya kadang ada perasaan kecewa juga, maksudnya kok saya tidak bisa memanage waktu dengan baik padahal materinya itu luar biasa kan. Kalau BK kan walaupun sesuai dengan kebutuhan anak-anak tapi kan kita juga dibatasi waktu. Padahal kita kalau kita mau membahas tentang pembelajaran itu lama, anak-anak pasti akan sangat suka sekali, tetapi karena waktunya tidak kurang, jadi tidak bisa maksimal. Jadi muncul kadang saya merasa seharusnya saya bisa, ternyata tidak. Jadi ada rasa kecewa juga dalam diri saya. Gitu ya. Jadi kalau dari Bu Agustin sendiri, kira-kira selama ini yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut apa? Selama ini sudah saya lakukan, yang jelas yang pertama kan saya melihat dulu kelasnya seperti apa, karena ada kelas yang aktif banget sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik. Ternyata ada juga kelas yang mohon maaf keaktifannya kurang sehingga terpaksa harus diulang. Ya, mungkin yang pernah saya lakukan ya metodenya sih kebanyakan karena terbatas waktu sehingga saya seringnya materinya adalah ceramah. Jadi kadang mungkin itu yang membuat manajemen waktunya tidak. Jadi kan sebenarnya Ibu itu selama ini sudah pernah sudah melakukan untuk manajemen waktu yang baik ya di kelas, dan ada kelas juga yang sudah memang waktunya bisa sudah tercukupi. Nah, kira-kira ketika Ibu berada di kelas dengan siswanya yang kan berbagai macam jenis ya, ada macam-macam karakter juga, materi bisa tidak selesai, itu biasa Ibu kira-kira bisa mengidentifikasi tidak kira-kira permasalahannya di mana? Ya, permasalahannya sebenarnya banyak. Yang jelas kalau seringnya tidak tersampai itu karena pekerjaan saya kan double-double. Maksudnya itu ketika setelah kita menjelaskan tiba-tiba ada yang nyari saya karena ada pendampingan, terus bertemu dengan orang tua, berdampingan dengan siswa lain dan sebagainya. Itu yang membuat saya seperti kayak spur itu loh ya, harus cepat dari kerjaan harus cepat. Itu mungkin saya membuat saya tidak bisa konsentrasi dengan baik. Terus mungkin metode yang saya gunakan mungkin kurang mengenal lah untuk kelas satu dengan kelas yang lain. Jadi mungkin saya harus cari metode yang bisa tepat gitu ya. Baik Bu. Bu Agustin, kira-kira nih ya Bu ya,
kekuatan apa yang sudah ada pada diri Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Kekuatan ya Bu ya. Yang saat ini Bu Agustin sudah miliki, kira-kira bagaimana? Kekuatan yang saya miliki yang jelas penguasaan kelas ya, maksudnya yang harusnya yang Ya, penguasaan kelas ya. kelas. Karena kalau kita nggak bisa menguasai kelas, otomatis ambiarlah kelasnya Ya. kan, pasti dia kekuatan yang saya miliki itu sih Oke. penguasaan. Selain itu Ibu, Terus selain itu juga mungkin saya harus punya kekuatan, harus bisa memahami materi itu secara dalam. Kalau tidak dalam pasti tidak bisa maksimal, harus dalam. Berarti saya harus menyiapkan dulu materinya. oke, jadi kedalaman materi ya Bu ya. Materi. Oke Bu, dari dua kekuatan yang Ibu tadi miliki, kira-kira Bu yang mampu Ibu laksanakan secara totalitas sehingga nanti benar-benar Ibu bisa menguasai kondisi kelas, bisa menguasai dan memberikan materi itu sesuai dengan tepat waktu, itu kira-kira yang mau Ibu maksimalkan yang mana? Yang saya maksimalkan jelas penguasaan kelas dulu. Yang pertama penguasaan kelas. Saya harus bisa memahami karakter satu dengan yang lain. Maksudnya kelas 1 dengan kelas yang lain kan mungkin cara pendekatan atau cara kan berbeda. Jadi saya harus bisa menguasai itu dulu. Baru nanti kalau materi kan jelas kita bisa cari di mana-mana, ada Google, ada lewat buku dan sebagainya bisa. Dan kebiasaannya kan anak guru BK kan ngambilnya dari kasus-kasus yang kontekstual, bukan saklek di buku gitu. Berarti kan sebenarnya kan Ibu nanti lebih mengoptimalkan diri ya, berarti di sini. Terus Ibu, apa yang menjadi kira-kira nanti ukuran keberhasilan Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu tadi? Mungkin Bu Agustin sendiri sudah punya ukuran kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya, kalau materi saya bisa berhasil itu kalau anak-anak paham dan mau melaksanakan apa yang saya sampaikan. Maksudnya kalau misalnya saya menjelaskan tentang anti bully, otomatis anak-anak harus sudah paham tentang bahayanya bully, terus paham juga tentang efeknya nanti apa, terus nanti dia ibaratnya berjanji pada dirinya untuk tidak melakukan tindakan bully dan seterusnya. Berarti kan ada perubahan sikap yang jelas. Kalau selama tidak ada perubahan sikap, berarti materi saya belum. Baik, Ibu, berarti kan ketika nanti Ibu sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan itu kan kadang-kadang juga muncul gangguan ya. Iya. Kira-kira apa yang nantinya bisa mengganggu proses pelaksanaan dari rencana Ibu? Yang jelas proses yang pertama sering kali mengganggu saya adalah saya sering dicari orang. Oh gitu ya? Ya itu paling terang itu dicari itu yang pertama. Yang kedua mungkin Ya. kan kadang bahasa saya dan bahasa anak-anak kadang berbeda kan, itu yang perlu saya perbaiki juga. Oh gitu. Terus apa lagi ya, metodenya mungkin saya akan sedikit ubah. Mungkin kemarin kan cuma kebanyakan karena waktu jadi cuma ceramah doang, mungkin besok pakai PowerPoint dan seterusnya. Kalau tadi Ibu kira-kira hambatannya kan masih sering dicari orang, kira-kira Ibu bagaimana mengatasi hambatan ini? Kalau yang sering dicari orang, otomatis saya akan ketika ada yang urgen, maksudnya tidak urgen banget, saya minta bantuan teman untuk handle dulu. Karena saya punya teman sejawat yang sama-sama guru kita, yang bisa minta untuk handle dulu. Berbagi tugas dengan teman ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya ternyata ya. Oke, Ibu, setelah itu kira-kira Ibu ini akan melaksanakan apa yang menjadi rencana Ibu itu kira-kira mau dimulai kapan? Secepatnya. Oke. Jadi rencana secepatnya kira-kira kapan Bu? Mungkin minggu depan kali ya, karena kebetulan ini kan masih UTS jadinya mungkin ya minggu depan. Oke, jadi karena masih UTS jadi anak-anak juga masih dalam suasana ujian ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira Bu, karena
Oke, saya tuh apa ya? Saya apa ya Pak Roni? Kasih ide dong. Iki Bu artis lagi bingung. Karena apa? Mau nggak tekan iki toh? Ukuran keberhasilan bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi gangguan udah. Apa komitmen Bapak Ibu? Tuh, komitmen dan bagi siapa saja yang minta di dengan Komitmen. Oke. Bagaimana? ya. Oke Bu Agustin. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi kira-kira bagaimana komitmen dari Bu Agustin sendiri untuk bisa merencanakan apa yang menjadi rencana Ibu? Jelas saya akan berkomitmen ya, saya akan melaksanakan itu. Saya pun akan membuat perencanaan RPL-nya lebih komplit lagi, Ya. dan jelas yang lebih konkret lagi sehingga bisa dikerjakan, saya kerjakan. Terus saya juga akan berusaha mungkin ngecek lah, oh anak kelas ini tipenya seperti ini, kelas ini tipenya seperti itu, mungkin saya mulai perdalam lagi. Oke, jadi supaya nanti bisa menyelesaikan dari persoalan Ibu, solusinya seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, dari sini Bu ya, saya sudah tidak sabar sekali loh untuk menunggu nanti kabar baik dari Bu Agustin untuk bagaimana permasalahan Ibu dapat terselesaikan dengan baik, kemudian Ibu bisa mengatur waktu dengan baik ketika dalam pembelajaran. Nah, tentunya nanti perlu memegang teguh komitmen dari yang panjenengan tadi sampaikan. Nah, Iya. baik Bu Agustin. Nanti jangan lupa ya Bu ya, kalau itu sudah terlaksana dengan baik, Ibu kasih kabar saya. Iya. Gitu ya Bu ya? Pasti. Iya, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Sama-sama. Nanti dengan segera saya tunggu. Pokoknya kalau sudah terlaksana dengan baik, jangan lupa kabari saya. Oke. Saya rasa Bu Agustin kita sudah berbincang-bincang tadi sudah cukup lama karena saya juga ada segera ada jam mengajar. Saya rasa untuk pertemuan kita saya cukupkan ya Bu ya. Iya Bu Oke, Eni, ada terima yang kasih. ditanyakan lagi Bu Agustin? Tidak sih Bu. Oke, tetap semangat ya Bu ya, Iya, belajar Bu. ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Ibu Agustin. Iya Bu Eni, terima kasih Bu Eni. Baik, selamat siang Bu Eni. Siang Pak Roni. Iya, salaman dulu aja deh. Biar lebih akrab. Iya. Ya, baik Bu Eni. Wah, tadi saya melihat praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Eni luar biasa. Ya, jadi bisa berjalan dengan baik dan lancar dan saya melihat sangat bagus sekali. Nah, kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi terhadap Bu Agustin? Iya Pak ya. Jadi ya Pak ya, alhamdulillah sekali. Saya kira setelah saya melakukan coaching tadi ya Pak ya, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai. Ya. Ya, saya juga tentunya merasa sangat bahagia, Ya. bisa bercerita banyak dengan coach, kemudian sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu sudah dapat tersampaikan, gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bu Eni. Ternyata Bu Eni handal banget. Nah, jadi pada saat coaching tadi merujuk kepada indikator yang sudah kita bicarakan di awal di Ya. sebelum praktek coaching, kira-kira pengembangan yang diharapkan Ibu dalam kompetensi coaching itu kira-kira Ibu sudah dapat dilakukan dalam proses tadi atau belum? Saya rasa tadi yang menjadi kompetensi coaching itu menurut saya sudah mampu melaksanakan ya Pak ya. Kemudian tentunya saya juga sudah merasa sudah fokus, kemudian juga mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Oh iya, itu yang saya harapkan dan saya juga melihat tadi dan mengamati tadi itu Bu, dan sesuai sekali tentang alur tirta yang telah kita pelajari dalam kompetensi dan proses coaching yang Ibu sudah lakukan tadi. Terima kasih banyak Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk tujuan indikator dalam pengembangan yang diharapkan Ibu tadi terhadap coachingnya bagaimana Bu? Kira-kira sudah ketemu nggak tadi jawabannya atau solusinya? Sebenarnya Silakan. alhamdulillah tadi ketemu ya Pak ya. Jadi si coach itu tadi permasalahannya karena kan ketika beliau mengajar itu waktunya habis ya Pak ya. Jadi kemudian juga karena ada beberapa kesibukan sehingga beliau juga agak pontang-panting terkait dengan mengatur waktu. Nah, ternyata di sini beliau punya solusi-solusi sendiri ya. Yang pertama tentunya apa Mbak Agustin?
Kok Sekarang wae lah. Dikarang lah. Bekerja sama dengan K2P, bekerja sama dengan apa? terus metode pembelajaran, pendekatan sama anak-anak wis ngono ae. Ya, Bapak Ibu, harapan saya sudah sih tercapai tadi beberapa pengembangan indikator yang sudah harapkan Ibu, dan kira-kira setelah itu harapan-harapan yang bisa tadi coaching bisa lakukan apa saja sih Bu? Jadi harapan-harapan tadi tentunya harapan dari coaching itu si coaching itu mampu mengatur waktu, kemudian tujuan dari pembelajaran beliau tersampaikan di kelas, kemudian juga tentunya dari harapan-harapan beliau itu semua kegiatan apa yang ada di sekolah itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan tentunya tadi salah satunya kan permasalahannya terkait dengan pengaturan waktu di kelas. Oke, berarti sudah tercapai ya? Ya, tercapai. Oke, nah jadi izin ya Bu, sesuai dengan pengamatan saya dari hasil tadi yang sudah saya amati dari praktik coaching yang Ibu lakukan tadi terhadap Bu Agustin. Izin ya Bu, saya menyampaikan beberapa hal berdasarkan yang saya amati tadi. Yang pertama adalah menurut saya percakapan coaching dengan Ibu Agustin sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita. Itu sangat luar biasa Bu, dalam percakapannya sudah ditetapkan waktunya, sudah juga menemukan tujuan, dan sudah juga mengidentifikasi masalah, seberapa besar masalahnya, seberapa kecil masalahnya, dan akhirnya juga bisa merencanakan aksi apa dilakukan oleh nanti si coaching untuk kedepannya, dan dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankannya, dan bahkan sudah ada deadline-nya kira-kira dia kapan melaksanakannya. Dan harapan saya itu sudah sangat fokus sekali, dan saya juga melihat tadi Ibu sudah mendengar dengan fokus dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga yang penuh dengan persoalan yang dihadapi oleh si coaching, dan akhirnya si coaching sendiri bisa mendapatkan kompetensinya kembali, menemukan jati dirinya kembali dalam mengelola waktu yang super sibuk karena selalu dicari orang. Nah, jadi kira-kira begitu, dan saya juga melihat tadi Ibu selalu fokus dalam memberikan harapan-harapan sehingga si coaching dapat menemukan apa yang dia akan laksanakan. Kira-kira Bu, dengan adanya seperti itu, apa yang akan dilakukan Bu Eni lagi ke berikutnya Bu? Oke, baik Pak. Tentunya saya senang sekali ya Pak ya atas umpan balik yang Pak Roni berikan. Tentunya nanti ke depan saya akan berencana untuk melakukan latihan-latihan lagi ya Pak ya, yang lebih intensif, kemudian berusaha untuk mendengarkan lebih aktif, kemudian saya berharap mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya lebih efektif, sehingga nantinya pada saat melakukan coaching berikutnya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, dan coach bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahan dari si coach ya Pak. Tanpa ada tujuan, tanpa ada tuduhan atau perspektif yang tidak baik ya, tanpa menghakimi juga ya. Oke, jadi harapan saya juga sih Bu, kembangkanlah kompetensi-kompetensi yang nanti Ibu Eni harapkan ke depan. Tentunya memperbanyak praktek coaching, jangan hanya bukan hanya kepada Bu Agustin, juga bisa kepada teman yang lain, bisa juga di keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di setiap persoalan yang dihadapi. Jadi kira-kira apa yang Bu Eni sampaikan kepada saya, adakah? Oke Pak, baik ya. Tentunya saya di sini ya Pak ya, bersyukur sekali, dan tentunya nanti saya akan berusaha terus latihan supaya nanti dalam melaksanakan kegiatan coaching berikutnya saya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Dan kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup sih Pak Roni. Jadi saya rasa
sudah cukup, dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Roni yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Baik Bu Eni, terima kasih banyak. Saya kira juga sudah cukup ini dan kita sudah bisa mengembangkan kompetensi kita dalam menerapkan praktik coaching. Semoga ke depan kita sama-sama belajar. Saya juga belajar sama Bu Ya, Eni loh. siap, Pak Roni. Banyak hal yang saya pelajari sama Kita Bu sama-sama Eni. belajar ya, Kita Pak, ya. sama-sama. Oke, terima kasih. Semangat terus Siap Pak, semangat. dan jaga kesehatan. Oke, Ya, siap. terima kasih, Oke, Bu sampai Eni. berjumpa kembali Ya, Pak sampai Roni.